manajemen keperawatan, penerimaan pasien baru, dan sentralisasi obat. Insatul Lailiyah 14201 13 21031. Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Lailiyah dari Prodi S1 Keperawatan semester 7. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat. Penerimaan pasien baru merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan komprehensif yang melibatkan pasien dan keluarga, di mana sangat mempengaruhi kualitas mutu pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit. Penerimaan pasien baru juga merupakan salah satu prosedur yang dilakukan oleh perawat kepada pasien baru yang datang ke ruang rawat inap. Dalam hal itu juga disampaikan mengenai orientasi ruangan, pengenalan tenaga perawat sampai medis, tata tertib ruangan, serta penyakit. Di sini saya akan menjelaskan SOP atau standar operasional dari penerimaan pasien baru. Yang pertama, ucapkan salam. Yang kedua, terima pasien di ruang rawat inap yang dibawa oleh perawat ruang lain dengan membawa rekam medis pasien yang sebelumnya sudah konfirmasi dengan perawat rawat inap dan menyesuaikan dengan kelas pesanannya. 3. Antar pasien ke kamar rawat inap sesuai dengan pesanannya. 4. Setelah pasien dipindah atau sudah berada di tempat tidur, maka perawat ruang lain berpamitan kepada pasien lalu menuju ke ruang rawat inap untuk melakukan handover atau serah terima pasien. Yang kelima, informasikan atau jelaskan fasilitas ruangan beserta cara penggunaan dan kebijakan jam kunjung kepada pasien atau keluarga pasien. Yang keenam, berikan edukasi terkait materi cuci tangan, manajemen nyeri, etika batuk, dan penggunaan alat medis. Ketujuh, lakukan pengkajian terkait kondisi pasien secara umum, riwayat penyakit sekarang dan dahulu, serta obat-obatan yang sedang atau rutin dikonsumsi. Kedelapan, dokumentasikan hasil pengkajian pada form asesmen awal keperawatan. Yang kesembilan, laporkan hasil pengkajian kepada DPJP dengan menggunakan teknik SBAR dan didokumentasikan pada lembar catatan perkembangan pasien. Yang kesepuluh, berikan informasi kepada pasien terkait terapi dari dokter. Yang kesebelas, berikan informasi kepada pasien dan keluarga pasien. Jika ada yang dibutuhkan, bisa menekan tombol nurse station. Yang ke-12, lakukan asuhan keperawatan dan melakukan tindakan sesuai gender, serta berikan terapi sesuai advis dokter. Di sini saya akan menjelaskan SOP atau standar operasional dari sentralisasi obat. Yang pertama, obat yang telah diresepkan dan diambil oleh keluarga pasien diserahkan kepada perawat dan keluarga pasien mendapatkan tanda bukti serah terima obat. Sentralisasi obat adalah pengelolaan obat di mana seluruh obat yang akan diberikan kepada pasien diserahkan pengelolaan sepenuhnya oleh perawat. Yang pertama, mampu melaksanakan peran perawat dalam pengelolaan sentralisasi obat dan mendokumentasikan hasil pengelolaan sentralisasi obat dengan benar. Yang kedua, mampu mengelola obat pasien, pemberian obat secara tepat dan benar sesuai dengan 12 prinsip pemberian obat. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pemberian terapi. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pasien dan keluarga pasien terhadap perawat dalam pengelolaan sentralisasi obat. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga pasien terhadap asuhan keperawatan yang telah diberikan. Yang keenam, meningkatkan keamanan dalam pengelolaan dan penyimpanan obat. Perawat menuliskan nama pasien, registrasi, jenis obat, jumlah atau sediaan, dan diketahui oleh keluarga atau pasien dalam format pemberian obat. Keluarga atau pasien
Selanjutnya, mendapatkan informasi bila mana obat itu akan habis. Pasien atau keluarga pasien selanjutnya akan menerima tanda bukti serah terima obat, di mana di dalamnya berisi obat, jumlah obat, dosis yang diberikan oleh perawat. Obat yang telah diserahkan selanjutnya disimpan dalam kotak obat oleh perawat. Obat yang telah diterima untuk selanjutnya disalin dalam buku daftar pemberian obat. Obat yang telah disimpan untuk selanjutnya diberikan oleh perawat dengan memperhatikan alur yang tercantum dalam buku daftar pemberian obat, dengan terlebih dahulu dicocokkan dengan terapi di dalam advis dokter. Pada saat pemberian obat, perawat menjelaskan macam obat, kegunaan obat, jumlah obat, efek samping obat. Usahakan tempat obat kembali setelah obat dikonsumsi. Pantau adanya efek samping pada pasien. Obat yang ada selanjutnya dicek setiap pagi oleh kepala ruangan atau petugas yang ditunjuk dan didokumentasikan dalam format pemberian obat pada kolom sisa. Pengeluaran dan pembagian obat sepenuhnya dilakukan oleh perawat. 1. Penanggung jawab pengelolaan obat adalah kepala ruangan yang secara optimal dapat didelegasikan kepada staf yang ditunjuk. 2. Keluarga wajib mengetahui dan ikut serta dalam mengontrol penggunaan obat. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman saya selama di rumah sakit dalam penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat. Di mana pengalaman saya dalam penerimaan pasien baru, perawat itu mengantar pasien dengan membawa rekam medisnya. Lalu sebelum melakukan serah terima, saya pernah ikut atau melihat perawat yang ada di rumah sakit itu menerima pasien baru dari IGD yang diantar oleh perawat ruang IGD. Sebelum melakukan serah terima, perawat IGD dengan perawat ruang rawat inap dan juga dengan saya waktu itu mengantar pasien ke kamar yang sudah dipesan sebelumnya di ruang IGD. Setelah itu pasien sudah berada di tempat tidur, maka perawat ruang IGD pergi ke dalam ruang perawat rawat inap untuk melakukan serah terima pasien baru. Selanjutnya, setelah melakukan serah terima, perawat melakukan pengkajian kepada pasien terkait keadaan umum pasien, penyakit sebelumnya dan penyakit sekarang, serta obat-obatan yang sedang atau rutin dikonsumsi. Lalu, perawat juga memberikan penjelasan atau informasi terkait fasilitas yang ada di ruangan dan cara penggunaannya, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien dan juga terkait kebijakan pada jam kunjung. Setelah dilakukan pengkajian oleh perawat, selanjutnya perawat melaporkan hasil pengkajian tersebut kepada dokter penanggung jawab atau DPJP. Setelah itu, dokter akan memberikan terapi obat pasien dan perawat menyalin hasil pengkajian tersebut ke dalam lembar asesmen. Selanjutnya memasuki pada tahap sentralisasi obat. Tadi setelah diberikan terapi obat oleh dokter, selanjutnya perawat meresepkan obat untuk diserahkan ke farmasi. Dan yang mengambil obat adalah keluarga, dan keluarga menyerahkan ke perawat. Selanjutnya menerima bukti atau serah terima obat. Setelah obat diserahkan ke perawat, selanjutnya perawat memasukkan obat ke dalam kotak obat dan menyalin obat apa saja ke dalam daftar buku obat. Selama masa perawatan, perawat memberikan obat kepada pasien sesuai alur dan dosis yang telah dokter berikan kepada pasien. Perawat memberikan obat kepada keluarga pasien untuk diberikan kepada pasien, memberikan penjelasan bagaimana cara meminumnya, dosis, dan waktunya kapan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat
dan dengan sedikit pengalaman saya selama di rumah sakit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.